Jika seorang putra bisa membuat sepasang orang tua begitu bahagia, apa jadinya jika dua anak sekaligus? Tentu sudah pasti kebahagiaan yang dirasakan lebih berkali lipat. Inilah yang dirasakan Ustadz Denis Lim dan Yuda Faisyah ketika menyambut kelahiran bayi kembar pada 28 Februari lalu. Namun, proses persalinan bayi kembar itu ternyata juga menyimpan kisah yang membuat jantung berdegup kencang dan batin bergetar. Ya Allah yang sanggupkan ya, karena memang ya kalau dicari-cari capeknya menjelas luar biasa. Hamilan pertama langsung 2 dengan akhirnya sempit-sempitan kan anak-anaknya sampai akhirnya harus pecah ketuban duluan 5-8 pekan sebelum seharusnya keluar. Belum lagi sempat jadi sulit jalan juga, sempat akhirnya beberapa kali pendarahan juga. Begitu lahir pun karena prematur dinicu hampir sebulan. Dan itu berarti kita harus ada yang episode pulang duluan, anak-anaknya belum bisa pulang duluan masih di rumah sakit. Jadi tiap hari kita kesana nganterin ASI sebelum bisa akhirnya pulang kumpul bareng di rumah. Di rumah pun ternyata masih harus pakai inkubator. Hadirnya dua putra dengan rupa menggemaskan membuat suasana rumah menjadi lebih berwarna. Hari-hari terasa indah dengan rengean tangis hingga tingkah lucu Ibrahim dan Muhammad. Tapi terlepas dari itu, menjadi orang tua baru mengurus bayi tidaklah mudah. Apalagi mengurus 2 bayi sekaligus tentu cukup menguras energi. Tapi semua rasa lelah itu tiada artinya dibandingkan dengan hati yang bahagia. Iya tentu secara fisik lelah, tapi kan ternyata fisik yang lelah itu kalah sama hati yang bahagia. Ya, ketika hatinya juga bahagia, ya bismillah, bahkan udah nanti adiknya ada lagi ya. Udah ngomong kayak gitu bahkan ke mereka yang di per hari ini pas nih usia 4 bulan. Jadi ternyata daripada misalkan ternyata fisiknya sehat tapi hati tidak bahagia, itu lebih menderita. Ini meskipun capek tapi karena ya senyum mereka balik lagi ya, karena udah mulai bisa komunikasi, ngeliatin senyum, ketawanya juga udah mulai ada suaranya, udah ketawa-ketawa. Ada kelegaan hati yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata ketika merawat dan membesarkan anak sendiri. Kondisi inilah yang membuat Ustadz Denis dan sang istri akhirnya sepakat untuk tidak pakai jasa babysitter. Keputusan ini sudah tentu berdampak pada fisik dan tenaga mereka berdua, terlebih sang istri. Untungnya, Ustadz Denis sangat memahami posisi istrinya dan selalu memberi ruang untuk sang istri istirahat. Tak sampai di situ saja, ia juga berusaha hadir dan memberi support untuk penguatan untuk mental sang istri. Ya, karena kalau babysitter ya dia jelas nggak akan sesayang kita yang istilahnya ada hubungan gitu sebagai saudara atau mungkin neneknya. Maka jadi ya pengen yang terbaik buat mereka, jadi benar-benar menunjukkan sih kita hadir. Kalau pengen gampangnya kan bisa aja aktif dengan kegiatan, nanti ASI juga bisa, nggak harus pakai ASI, bisa pakai susu formula. Tapi Teonda pengen benar-benar ASI sebisa mungkin di 2 tahun, meskipun kadang ya namanya kadang ini masih belum pinter misalkan nyusunya, harus dipompa, lecet lah, atau juga 2 jam sekali harus pumping, berarti tidurnya kapan, beres pumping kudu nyusuin. Beres nyusuin merekanya tidur udah harus waktu pumping lagi. Nggak pumping sakit ini karena harus dikeluarin kan, bengkak, pernah nyampe demam. Jadi segitunya sih perjuangannya insya Allah. Cuman ya insya Allah tidak ada ketraumaan sama sekali, bismillah mudah-mudahan. Tapi yang harus paling dikuatin ya istrinya. Gimana, capek nggak, pegal dulu ya udah temenin. Atau nggak benar-benar lelah ya udah istirahat dulu, ini koko yang jaga, ini tidur. Ya, anak-anak kalau nggak bisa pakai AC ya udah di kamar sendirian silakan pakai AC. Kalau dulu yang ngurus di luar di rumah, bener-bener ini aja lah berbagi peran. Seneng banget lihat baby twin, serasa melihat aku waktu kecil ya. Tapi lucu mereka. Enggak dong. Kamu sudah besar nak. Iya, udah nggak lucu lagi ya kan. Kalau dulu imut-imut sekarang amit-amit gitu. Tapi kita ucapkan selamat ya buat 2 papa baru tadi ya. Ada Ade Govinda, ada Ustadz Denis yang sekarang akhirnya sudah resmi menjadi seorang ayah gitu ya. Tadi Ade mendapatkan seorang anak pertama. Nah tadi Ustadz Denis anak pertama dan anak kedua. Iya gitu ya. Akhirnya tadi saya baca, oh anak kembar itu berarti anak pertama dan kedua, cuman barengan aja gitu, beda waktu dikit gitu. Ya, selamat buat mereka berdua. Semoga bisa menjadi orang tua yang berdedikasi ya untuk anak-anaknya. Amin.